Presiden kita, Pak Prabowo, itu di sebuah forum di DPR RI, itu menyampaikan fakta bahwa negara kita selama puluhan tahun telah mengalami pencurian. Pencurian yang nilai angkanya itu mencapai 900 miliar dolar. Kenapa disebut under invoice? Itu karena barang yang ditulis di situ itu tidak sesuai harga transaksi aslinya. Lebih rendah. Lebih rendah. Praktek-praktek ini itu juga terungkap karena laporan dari Kadin negara lain. Oh, Indonesia kok ke negara saya ngimpor ke Indonesia batu bara sama minyak sawit sekian, tapi kok di datamu kok lebih kecil gitu. Nah, itu terungkap juga dari situ. Dan itu yang sedang dilakukan Presiden sekarang, memberantas praktek-praktek seperti itu. Ya, akan itu memang mengurangi kebocoran tadi. Mengurangi kebocoran. Ya. Termasuk salah satunya merumuskan ekspor akan dibuat satu pintu. Betul. Oke. Saatnya debacot, bacot bicara, mengawal Indonesia. Debacot, debacot. Mau bacot apa kita hari ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, selamat datang di Debacot. Mau bacotin apa kita hari ini? Nah, ini merupakan podcast yang akan membahas isu-isu besar nasional dan akan dibahas bersama dengan seorang ahli. Bersama saya Thalia Rosy, biasa dipanggil Rosy juga, dengan Bang Hari di sini. Halo Bang Hari. Siap Kak Ros. Sudah siap bacotin apa kita hari ini? Nah, ini Kak Ros. Beberapa waktu yang lalu, ini kayaknya ada isu yang menarik. Presiden kita, Pak Prabowo, itu di sebuah forum di DPR RI, itu menyampaikan fakta bahwa negara kita selama puluhan tahun telah mengalami pencurian. Pencurian yang nilai angkanya itu mencapai 900 miliar dolar. Itu angka yang kayaknya nolnya aja kita nggak nutut, membayangkan ada berapa cuma nolnya itu ya. Nah, di forum itu Presiden menyampaikan bahwa praktik ini sudah terjadi puluhan tahun dan tidak pernah terungkap sama sekali. Beliau menyebutnya dengan praktek under invoicing. Nah, problemnya adalah masyarakat belum banyak yang tahu sebenarnya under invoicing itu apa, sehingga kita juga masih belum bener nggak sih angka segitu dicuri dari negara kita dan kenapa nggak pernah terungkap sampai hari ini gitu loh, sampai Presiden mengatakan itu di forum DPR RI. Nah, kamu tahu nggak under invoicing itu seperti apa? Aduh, kayaknya ini saya harus cari tahu bersama ya. Oke. Sore ini kita menghadirkan teman kita sendiri sih, tapi yang kebetulan dia fokus beberapa waktu terakhir melakukan penelitian soal tindak pidana pencucian uang (TPPU). Itu Mas Dhani Wibisono. Dia adalah kepala Litbang Bajani.id yang konon kabarnya, konon ya Ros ya. Dia sih banyak mendengar gosip-gosip langsung di istana, tapi kita belum tahu sih sebenarnya faktanya seperti apa. Mari kita ungkap bersama-sama. Oke, langsung saja kita sambut ya berarti. Yep. Bersama kita di studio sudah ada Pak Dhani. Iya. Halo Pak Dhani. Halo Mbak Rosy. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik kabarnya. Sudah jauh-jauh ya hadir di Kediri. Iya, emang saya kan harus selalu Simatupang. Siang malam tunggu panggilan Pak Hari. Siap, Pak Hari ya berarti ya. Saya kan nggak dipanggil yang Maha Kuasa aja. Oke. Nah, Pak Dhani berarti kita hari ini akan membahas tentang under invoicing ya. Tadi yang sudah disebutkan oleh Pak Hari. Itu berarti kita nanti akan mencari tahu banyak hal sekali ya. Akan kita kupas hingga tuntas tentang under invoicing. Iya. Ya, tadi Pak Ari yang sampaikan bukan bisik-bisik istana. Jadi kita kalau di Jakarta ini kan keunggulannya lebih dekat dengan sumber informasi aja. Terlalu ringnya terlalu jauh. Betul. Itu apa sih? Under invoicing itu apa? Biar sebelum kita masuk ke diskusi yang lebih panjang. Ya, jadi kalau under invoicing ini memang istilah di
dalam dunia tindak pidana pencucian uang itu sebenarnya modus lama, tapi ini sekarang menjadi konsentrasi para intelijen keuangan dan penegak hukum di negara-negara maju juga, bahwa praktek ini itu praktek yang digunakan untuk mengurangi atau menghindari pajak. Nah, salah satu dari pidana asal dari tindak pidana pencucian uang itu, selain penyuapan, korupsi, itu ada penghindaran pajak, manipulasi dokumen pajak, manipulasi dokumen kepabean. Nah, under invoice ini salah satu modus dari manipulasi penghindaran pajak atau penghindaran kepabean. Oke. Ya. Di forum itu kalau nggak salah kan Presiden menyebut 2 sektor ya yang menjadi objek. Betul. Batubara dan minyak sawit. Minyak sawit ya. Itu penjelasan lebih sederhananya gimana? Saya sama Rosi bingung nih. Dari tadi membayangkannya susah, itu gimana sih praktek under invoice itu seperti apa? Ya, jadi kalau yang dibahas di penghindaran pajak dengan modus praktek under invoice ini memang kalau yang disampaikan Bapak Presiden itu menuju kepada praktek untuk perdagangan internasional, yaitu ekspor. Oke. Jadi di ekspor itu kan kita setiap kali mengekspor barang, atau Pak Ari misalkan berjualan barang ke luar negeri, itu kan tentunya ada penjual, Pak Ari sebagai penjual dan pembeli. Nah, pembelinya ini kan biasanya nanti sebelum minta dikirim, itu kan deal-dealan sama Bapak. Harga barang yang dibeli ini berapa nilainya. Nah, pada saat dikirim, itu kalau standar dokumen ekspor, itu kalau di transaksi perdagangan internasional itu kan ada dokumen yang melekat di barang itu adalah satu packing list. Jadi di dalam kotak atau kontainer tuh barangnya isinya apa aja. Terus harga satuannya berapa, harga totalnya berapa. Nah, disitulah ada dokumen invoice atau biasanya invoice dan packing list itu melekat. Invoice itu nilai barangnya itu. Oke. Nah, kenapa disebut under invoice? Itu karena barang yang ditulis di situ itu tidak sesuai harga transaksi aslinya. Lebih rendah. Lebih rendah. Jadi misal, kenapa ini merugikan negara? Karena pajak ekspor atau devisa hasil ekspor itu ngikuti harga yang di situ. Kalau harganya di situ misalkan 100, ya kontribusinya ke negara misalkan 5% ya dari 100. Tapi kalau 100-nya itu dikecilin, berarti kan artinya pendapatan ke negara yang harusnya 5% dari 100 yang menjadi berkurang. Nah, itulah disebut under invoice. Gitu. Oke, jadi analoginya sederhana gini ya, misalnya saya jual berambang, ya. Saya jual berambang, tak ekspor ke Rosi. Ya. Oke. Mbak Rosi di negara lain. Mbak Rosi di negara lain, misalnya di Singapura. Ya. Misalnya Mbak Rosi di Singapura, saya ekspor berambang ke Mbak Rosi. Ya. Nah, harga berambang itu harusnya misalnya 100.000. Ya. Tak tulis 30.000. Ya. Kira-kira begitu. Ya. Terus kemudian invoice-nya juga sebesar 30.000. Tapi, otomatis yang kena pajaknya dari 30.000. 30.000. Tapi Mas Hari bayar aslinya transfer rekeningnya Mbak Rosi tetap 100.000. Oke. Tuh. Jadi negara dirugikan karena nilai pajaknya menjadi lebih kecil. Lebih kecil. Harusnya dia dapat pajak dari 100 betul menjadi 30. Betul. Oke. Itu disebut under invoice. Nah, di dunia internasional itu ada namanya praktek pencucian uang dengan modus perdagangan internasional, itu disebutnya trade based money laundering, TBML. Nah, itu juga istilah baru yang oleh rezim anti pencucian uang dunia itu kan ada namanya lembaga anti pencucian uang, itu disebut Financial Action Task Force. Nah, itu Indonesia baru bergabung ke
FATF itu menjadi anggota penuh itu per Oktober tahun 2023 kalau nggak salah. Terus konsekuensinya apa kalau kita Konsekuensinya dari anggota FATF itu yang bertanda tangan dan menjadi anggota itu otomatis melakukan pertukaran informasi data perbankan dan pajak. Oke. Jadi kalau Pak Hari punya rekening di Singapura, punya rekening di Amerika, karena misalnya mereka menjadi anggota FATF, maka rekening itu otomatis terlaporkan tanpa harus menunggu ada kasus misalkan korupsi atau kasus pemeriksaan pajak, itu lapor secara rutin antar negara. Gitu. Jadi makanya kemarin Pak Menteri Keuangan melakukan penelusuran tuh semuanya tercatat. Dan perdagangan internasional itu selalu juga melibatkan biasanya entitas kamar dagang. Kamar dagang kayak Kadin lah di kita. Oke. Nah, itu di negara lain juga punya kayak Kadin tuh, chamber-chamber tuh. Nah, itulah mereka kan juga ingin mengontrol atau melaporkan negara saya ini mengekspor berapa dan mengimpor berapa. Karena untuk menyeimbangkan transaksi perdagangan moneter dan transaksi perdagangan internasional kan. Jadi volume ekspor dan impor tuh dibikin seimbang. Itu kalau di kebijakan fiskal di ekonomi pembangunan kan diajarkan. Nah, praktek-praktek ini itu juga terungkap karena laporan dari Kadin negara lain. Oh, Indonesia kok ke negara saya ngimpor ke Indonesia batu bara sama minyak sawit sekian, tapi kok di datamu kok lebih kecil gitu. Nah, itu terungkap juga dari situ. Itu apa sama dengan case-nya yang kemarin penjualan minyak terus kemudian terlaporkan penjualan minyak jelantah itu? Ya, betul. Itu salah satunya. Ada yang modusnya minyak jelantah itu diekspor, nah ternyata di dalamnya masih minyak fresh, minyak CPO. Jadi memang artinya di situ kan barang ini kan diekspor tuh hanya lewat 2 jalur. Ya. Jalurnya udara sama jalur kargo laut. Kalau jalur jatuh dari langit nggak ada. Tapi prakteknya ada. Kalau jalur orang dalam ada nggak? Tetap aja mekanisme angkutannya ya hanya lewat laut atau udara. Nah, kalau lewat laut itu dokumennya, kalau di teman-teman yang belajar hukum sekarang itu diajari ada istilahnya bill of landing. Nah, itu bill of landing itu Apa itu bill of landing? Bill of landing itu dokumen yang menyertai transaksi ekspor impor yang menyatakan pembelinya siapa, penjualnya siapa, kemudian barang yang dijual itu barang apa, ada HS code. HS code itu kode yang disepakati oleh bea cukai seluruh dunia. Oh, barang yang dijual HS code ini barang apa, elektronik, ini barang misalnya komoditas pangan, barang itu ada kode-kodenya. Nah, terus kalau lewat udara, dokumen yang tadi bill of landing namanya airwheel bill. Karena ya itu di situ melekat packing list. Jadi nggak bisa kalau normalnya ekspor impor itu begitu barang masuk ke negara lain itu dokumennya dicek. Oh, ini bener nggak di kotak ini isinya misalkan sayuran atau isinya elektronik. Nah, ini harus dijelaskan di dokumen. Dan pengenaan tarifnya bea cukai masuk maupun tarif impor maupun ekspor itu yang ikuti jenis barang tadi. Nah, kenapa harus ada penyelundup? Nah, penyelundup ini istilah lagi. Dia tidak hanya, kalau tadi kan under invoice itu barangnya bener batu bara dan sawit, tapi harganya dimurahin. Nah, kalau penyelundup, barangnya belum tentu sama dengan dokumen sama isi barang aslinya. Nah, itu yang disebut penyelundupan. Oke. Sebelum lanjut ini, saya dari tadi kepikiran tadi kan Bapak menyampaikan permisalannya tadi kan misal 100.000 terus bayarnya 30.000 tadi. Nah, berarti itu sisanya 70.000-nya itu larinya kemana itu?
ya larinya ke rekening penjual tetap. Kan itu bagian transaksi pembayaran. Karena di dokumen ekspor impor itu yang hanya dilampirkan itu adalah invoice barang, nilai total transaksi. Tapi bukti pembayaran nggak pernah diminta biasanya. Oke, berarti sebenarnya kan tidak penjual, akun tidak dirugikan. Karena saya membayarnya tetap 100.000. Nggak Cuma dirugikan. negara yang rugi karena nilai pajaknya kan begitu. Kebalik, Bagaimana? pembeli tidak dirugikan. Oke, pembeli tidak dirugikan. Penjual diuntungkan karena harusnya kena pajak Lebih tinggi. lebih tinggi, diuntungkan karena yang dilaporkan hanya nilainya Oke. lebih kecil, ya Oke. pajaknya lebih kecil. Jangan-jangan pembelinya juga bagian dari perusahaan saya. Nah, itu praktek lain lagi. Oh, beda. Itu yang disebutkan dalam pidato presiden juga menyebutkan ada perusahaan cangkang namanya. Perusahaan cangkang itu sebenarnya yang pemiliknya ya orang penjual sendiri, tapi dia seolah-olah jual ke situ, baru di situ dijual ke negara lain untuk menghindari pajak juga. Berarti Perusahaan abal-abal ya? Rosia? perusahaan cangkang tuh perusahaan palsu gitu, Jadi Pak? asli. Jadi misalkan perusahaan cangkang itu Mas Hari sama Mbak Rosi ingat nggak kasus Panama Paper? Oke. Nah, itu orang seluruh dunia dari bocoran itu diungkap bahwa mereka tuh punya perusahaan-perusahaan offshore. Offshore itu perusahaan yang didirikan di luar negeri atas nama dia yang memang digunakan untuk ya ada yang untuk pencucian uang, untuk praktek under invoice, praktek lain. Nah, perusahaan cangkang itu misalkan di Singapura ya didirikan resmi, tapi orang Indonesia datang ke Singapura ke notaris bawa paspor, saya ingin mendirikan perusahaan ini di sini. Tapi kadang-kadang dia sebagai beneficial ownership atau penikmat keuntungan itu kadang-kadang dia bersembunyi di belakang. Dia pakai nama orang lain. Oke. Ingat nggak sama sebelum dulu ada perubahan undang-undang agraria, bule-bule yang pengen beli tanah di Bali kan nggak boleh, Ya, akhirnya kecuali nikah sama sewa. orang lokal. Nah, nikah sama orang lokal, belinya atas nama pasangannya itu, atau pinjem nama, yang akhirnya timbul konflik kan. Ya, ya. Pinjem nama, aku pakai namamu buat beli tanah rumah di sini. Nah, itu contohnya, contoh yang sama. Nah, kalau ini pinjem nama atau pakai nama sendiri untuk mendirikan perusahaan cangkang. Kenapa disebut cangkang terbuka? Sebenarnya aktivitasnya nggak ada, cuma buat numpang lewat duit masuk duit keluar aja. Itu namanya kenapa disebut perusahaan cangkang. Banyak nggak pengusaha kita yang punya perusahaan cangkang di luar negeri itu? Kalau dari bocoran dulu dokumen Panama Paper banyak. Banyak ya. Ini berarti harus banyak yang dikulik ini. Wah. Sebenarnya. Nah, Dan itu tapi, memang berdiri di negara-negara tax haven namanya. Negara-negara surga pajak. Oke. Yang pajaknya mengenakan pajak relatif kecil kepada perusahaan asing. Salah satunya Singapura. Salah satunya Singapura. Oke, sebelum kita lanjut, kita tahan dulu Pak Ari dan juga Pak Dani. Ya. Kita akan jeda terlebih dahulu, nanti kita bahas lebih lanjut di segmen berikutnya. Oke. Pemirsa jangan kemana-mana, kami kembali setelah yang berikut ini. Saatnya debacot, bacot bicara, mengawal Indonesia. Debacot, debacot. Mau bacot apa kita hari ini? Pemirsa, Anda masih di The Bacot. Mau bacotin apa kita hari ini? Dengan topik kita hari ini adalah mengenai under invoicing. Dan tadi sudah dijelaskan cukup banyak sekali oleh Pak Dani juga. Nah, kita akan lanjut ya, Pak Ari, Bang Hari. Siap. Pembahasan kita. Aduh, saya dari tadi ini bingung ini. Saya panggilnya Bang sama Pak mulu ya. Saya panggilnya apa sih sebenarnya? Bang Hari aja ya. Bang aja lah, biar kelihatan setara. Kita kan satu angkatan, Ros. Aduh, iya sih. 11-12 ya. Oke, Pak Dani, kita lanjut. Nah, tadi kan di segmen sebelumnya kita juga sudah membahas banyak sekali, tapi di sana tuh nyangkutnya tuh langsung nembak, contohnya tuh batu bara dan juga minyak. Nah, ini kenapa sih sebenarnya under invoicing ini lebih ke dua komoditas ini? Ya,
Jadi dua komoditas ini memang komoditas yang paling banyak diekspor oleh Indonesia, dan di transaksi perdagangan global kita memang salah satu negara yang pengekspor minyak sawit dan batu bara terbesar di antara beberapa negara yang lain ya, tapi masuk top 5 kita paling besar. Jadi artinya jumlah ekspor yang dikeluarkan Indonesia untuk dua komoditas ini memang paling banyak. Dan di situ kan berarti kan nilainya yang 900 miliar dolar itu kan nilai yang bocor. Sedangkan nilai aslinya transaksinya per tahun itu miliaran dolar. Miliaran dolar. Itu kan yang bocor aja, yang uang yang harusnya jadi pendapatan negara tapi tadi harganya dimurahin jadi hilang. Gitu. Itu kok bisa sampai puluhan tahun nggak ketahuan, itu gimana sih modusnya? Atau sebenarnya ada yang salah dengan sistem pengawasannya atau bagaimana? Kalau di negara kita ini kan kalau merencanakan dan mendesain itu bagus. Selalu itu ya, pakai konsultan, pakai teori, tapi ya pelaksanaannya yang suka luput itu. Ya itu memang kuncinya di pengawasan. Oke. Karena di pengawasan itu untuk kasus ekspor itu kan pintu gerbangnya itu tidak hanya di bea cukai. Jadi pada saat kita mengekspor suatu komoditas itu pasti melibatkan ada Departemen dan Kementerian Perdagangan. Oke. Ya. Di situ kan mendaftar perusahaan-perusahaan yang melakukan ekspor komoditas tertentu, perizinan, kemudian juga perizinannya berupa PT, perusahaan modal dalam negeri atau perusahaan modal asing yang terdaftar di Dirjen AHU di Kemhum. Ya, kemudian pada saat barang ini keluar dari tempat produksi kemudian diangkut ke pelabuhan, ini sebenarnya ada juga lembaga survei. Lembaga survei itu yang memverifikasi angkutan ini sebenarnya bener nggak isinya ini. Oke, gitu. Nyocokin data sama barangnya data. itu ya. Ini khusus untuk batu bara dan ini ya, CPO ya. Kemudian diangkut ke pelabuhan GT. dari situlah baru nanti otorisasi pelabuhan, ada bea cukai, ada kalau di pelabuhan internasional itu ada seperti kayak Jakarta Container. Itu kan entitas baru tuh. Okay. Tukang ngangkut, tukang meriksa, tukang naikin ke kapal, nah itu beda-beda. Nah, disinilah mungkin lolosnya pengawasan nih dari mulai mungkin pas di survei tadi, surveyornya juga mungkin bocor apa kena sogok, iya, kena suap, akhirnya dia nggak memeriksa dengan sebenarnya, akhirnya lolos. Pada saat pemeriksaan kedua yang harusnya di gerbang terakhir sebelum diangkut kapal ke luar negeri itu kan dicek lagi nih isinya angkutan sama dokumennya sama nggak. Nah itu juga mungkin pengawasan itu yang harus ditingkatkan atau diawasi dengan ketat. Berarti bea cukai dong yang paling instansi negara yang paling bertanggung jawab atas kebocoran ini. Sebenarnya tanggung jawab terbesar ya, tapi siapa yang menjadi bagian dari rantai kebocoran ini tadi ada yang surveyor. Surveyor itu kalau nggak salah melibatkan seperti yang dipercaya oleh pemerintah itu seperti Survei Indonesia itu BUMN, Sukovindo juga. Nah ini memang lembaga-lembaga yang memang untuk komoditas tertentu ini sebagai penguji. Karena kan kalau orang bea cukai kan hanya transaksi kodifikasi barang. Oke. Tapi mereka saat ngecek, oh ini bahan kimianya kandungannya ini kan bukan bidang mereka. Oh. Ya, lembaga survei tadi itu berarti yang bisa lebih banyak lagi pihak yang terlibat dalam betul korupsi massal ini ya. Nah, makanya dengan ada hadirnya teknologi kecerdasan buatan, Pak Luhut ngomong, ya udah yang meriksa AI aja.
Kalau AI nggak bisa Nggak bisa disuap. disuap. Itu juga memungkinkan. Tentunya harus ada perubahan infrastruktur dan SOP ya, sama pembuatan SOP ya. Bagaimana komoditas itu diperiksa. Kan sekarang bioautomation juga bisa. Di Cina pelabuhan angkutan itu udah nggak ada orang. AI semua. AI by mesin. Oke. Tapi mulai pemeriksaan isi kontainer muatan itu ya nggak hanya pakai X-ray, tapi ya tadi alat-alat deteksi yang buat chemical, alat deteksi. Misalkan ada alat ukur batu bara ya, alat batu bara, cairan. Dan itu yang sedang dilakukan Presiden sekarang, memberantas praktek-praktek seperti itu. Ya, akan itu memang mengurangi kebocoran tadi. Mengurai kebocoran. Termasuk salah satunya merumuskan ekspor akan dibuat satu pintu. Betul. Oke. Di situ mungkin sebenarnya yang disampaikan Pak Presiden itu kalau kita memahami secara secara filosofi, kita dagang bener aja, nggak usah naikin pajak ekspornya, udah Untung. berlimpah kekayaan pemasukan negara itu. Artinya apa? Artinya kalau prosedur itu dilakukan dengan benar, pendapatan dan uang bocor tidak masuk ke kas negara itu bisa minimalisir itu. Kalau hilang ya kalau dengan pengawasan ketat, dengan sistem yang tadi mungkin dengan menggunakan semua automation ya bisa aja itu terjadi gitu. Karena di kita ini paling longgar sebenarnya. Saya kadang-kadang kalau kita pergi ke luar negeri itu suka iri gitu. Ada beberapa negara seperti Australia, kemudian Jepang, itu kita bawa rendang aja nggak boleh. Kan kita pergi ke luar negeri misalkan seminggu, 2 minggu kan kangen, kangen makanan bawa Indo. sambel, itu nggak boleh. Kayaknya bukan kita deh, itu Pak Dhani yang keluar negeri. Kalau saya paling banter itu kalau bak tumpang soalnya. Jadi mereka tuh Oke. pengawasan komoditas masuk ke negara tuh pengawasannya ketat. Jadi karena selain memang kadang antisipasi untuk ini ya penyebaran penyakit ya atau apa tuh kalau yang di tumbuhan tuh masuk karantina agar ada blokade yang buat tidak ada hama. Kan hama tuh kadang nempel di pohon. Iya. Kalau nggak diperiksa tiba-tiba hama itu menyebar di sini kan sana. merugikan lokasi atau negara tujuan dari Oke. barang itu, tanaman itu. Oke, jadi kalau kita tadi kan mengatakannya membahasnya sudah yang di bagian atas-atasnya gitu ya Pak Iya. Dhani. Nah ini berarti dampak konkretnya ke masyarakat itu sebenarnya seperti apa? Ya dampaknya udah pasti penghasilan negara kan berkurang karena praktek under invoice. Harusnya penerimaan dari devisa ekspor sekian miliar dolar, akhirnya kan karena tadi dimanipulasi kan uangnya nggak masuk. Jadi keuntungan penjual. Nah itulah sekarang yang Pak Purbaya akan telusuri itu mau melaporkan pelaku-pelaku yang melakukan under invoice itu. Karena kalau di hukum pajak kita ini berlaku selama wajib pajak itu membayar tunggakan pajak, dia nggak ditahan badan. Tahan badan itu ya di penjara. Tapi kalau bayar ya nggak ditahan. Kecuali dia melakukan penyuapan. Nah itu tadi udah bisa ke pencucian uang kalau ada uang, penyuapan. TPP. Kalau hanya menghindar pajak, terus pajak itu kan hukumnya jelas tuh. Kamu harus bayar pokok sama denda, udah bayar. Kalau nggak bisa bayar, ditahan. Selama ditahan dia kemudian bisa membayar sampai lunas, ya dikeluarkan. Tapi kalau ada unsur korupsi, suap, nah itu udah ranahnya udah pasti ke pencucian uang. Berarti yang sedang dilakukan pemerintah sekarang adalah meminimalisir kebocoran Betul. supaya pendapatan negara bisa lebih tinggi. Betul. Sehingga kalau tinggi akan lebih banyak program pemerintah yang bisa disalurkan kepada masyarakat. Salah satunya melalui subsidi pangan, subsidi transportasi, perumahan dan sebagainya. Betul. Kalau kebocoran tinggi,
pendapatan negara berkurang, Ya. kebutuhan pokok menjadi semakin tinggi dan negara tidak mampu mensubsidi. Kira-kira begitu ya Betul. penjelasan ringkasnya. Pembangunan. Oke. Berarti kalau beli beras kemudian mahal itu berarti juga salah satu efeknya ya. Iya. Karena kan ada beberapa komoditas yang beberapa subsidi kan masuk ke beberapa sektor. Kalau tadi uang subsidi kan dari penerimaan negara, Ya. dari pajak dan retribusi. Kalau itu menurun ya pasti itu berdampak menurun juga. Oke. Jadi yang harus dievaluasi mulai pengawasan. Termasuk di dalamnya bea cukai ada BPK juga dan sebagainya dan sebagainya. Ya. Itu kan kalau saya membayangkan kayak itu di film-film ya. Ya. Itu pemerintah atau negara sedang melawan mafia besar. Karena kalau logika saya, praktek berjalan sampai 34 tahun sampai puluhan tahun seperti yang disampaikan Presiden, ini kan bukan pengusaha ecek-ecek, ini pasti pengusaha besar. Dan pasti akan membawa resiko juga ketika negara berani mengambil keputusan ini. Jadi ini kalau kita runut dari peristiwa tindak pidana sebelumnya yang sudah ditangani oleh Kejaksaan Agung itu kan beberapa perusahaan sawit tuh. Ya. Itu masih ada beberapa yang belum diproses tentang under invoice. Itu baru pidana perkebunan ilegal atau tambang ilegal. Jadi dari masalah izinnya itu yang baru diproses. Yang dia kemudian penyidik sama BPK menghitung kerugian negara. Jadi contohnya yang baru beberapa disidik itu, ini mereka punya tambang di sini, tambangnya sebagian izin, sebagian lahannya itu nggak berizin. Ya. Ini baru dari situ, belum dihitung ekspornya yang under invoice tadi. Bayangin itu berarti kan sebenarnya yang bocor itu kan lebih dari 900 miliar $900 dolar. itu, gitu. Karena belum lagi pidana lingkungan. Jadi harusnya hutan ini nggak boleh dieksplorasi karena masuk lahan hijau. Kemudian RT RW kan kadang-kadang oleh kepala daerah kan diubah-ubah tuh. Ya. Nah, kemudian akhirnya terjadi pelanggaran lingkungan, harusnya jadi kawasan hutan lindung tapi dieksplorasi. Nah, itu kan ada pidana dan dendanya untuk mereklamasi atau mengembalikan kembali. Jadi ini baru under invoice saja. Oke. Tapi sebelum lanjut ini sepertinya Bang hari ini juga masih banyak pertanyaan-pertanyaan yang belum dikeluarkan ya, tapi sebelum itu kita tahan dulu, kita akan jeda terlebih dahulu, kita akan kembali setelah yang berikut ini. Saatnya debacot, bacot bicara, mengawal Indonesia. Debacot, debacot. Mau bacot apa kita hari ini? Kembali lagi di Debacot, mau bacotin apa kita hari ini? Bersama saya Roshi dan juga Bang Hari tentunya. Dengan kita hari ini membahas tentang under invoicing ya Bang Hari ya. Siap. Sudah mendapat banyak sekali pencerahan ini ya. Yap. Dari Pak Dani yang sudah Sampai muntah-muntah ya. dari yang awalnya apa sih sebenarnya itu ya? Ya. Dan sudah mulai terbuka lah sedikit ya. Ya, oke. Nah kita lanjut lagi ke Pak Dani ya. Nah berarti dari tadi kita sudah mengetahui tentang bagaimana alurnya, terus kemudian bagaimana bisa. Nah berarti sekarang bagaimana cara mengembalikan uang itu agar bisa kembali ke negara? Ya, itu yang sekarang lagi diusahakan oleh Pak Menteri Purbaya. Keuangan Pak Purbaya ya. Jadi dalam situasi ini kita patut bersyukur Indonesia kemarin menjadi anggota penuh FATF, yaitu institusi rezim internasional yang memerangi dan mencegah pencucian uang. Dan efek dari anggota penuh itu Indonesia selain tergabung dalam kerjasama multilateral itu
sebagai anggota penuh itu antar anggota itu pertukaran data keuangan dan perpajakan itu otomatis dilakukan. Itu melalui automatic exchange information. Kalau disebutnya AEOI, yaitu antar menteri keuangan antar negara itu udah saling tukar-menukar. Oh, warga negaramu di negaraku punya rekening sekian, isinya sekian, nomor rekeningnya ini sekian. Tapi itu yang hanya dia buka rekening pakai paspornya Indonesia. Tapi kalau dia punya kewarganegaraan lain, punya paspor lain, nah itu butuh effort lebih untuk kerjasama bilateral untuk mengungkap itu. Nah ini contoh kasusnya siapa itu Paulus Thanos, yang sekarang akan diusahakan oleh KPK untuk diekstradisi itu kan dia melepas kewarganegaraan Indonesia, kemudian punya kewarganegaraan baru, tapi peristiwa tindak pidananya itu pada saat dia kewarga Indonesia. Nah, di Indonesia itu kan menganut asas tunggal kewarganegaraan. Artinya setelah seseorang lahir di sini, ya, atau lahir dari persilangan perkawinan dengan WNA, kalau masih di bawah umur 18 tahun itu masih bisa punya 2 warganegaraan. Tapi kalau setelah 18 dia harus memilih tetap Indonesia atau pindah warganegaraan. Nah, para pelaku under invoice itu biasanya orang-orang kaya karena transaksi ekspornya nilainya jutaan dan miliaran dolar. Udah pasti umumnya punya rekening di luar. Nah, ini tantangannya Pak Purbaya ini menelusuri keuangan lewat intelijen pajak itu kalau menurut saya jangan hanya fokus pada rekening yang dibuka pakai paspor pelaku yang orang Indonesia tapi pakai paspor negara lain. Dan itu pasti seorang bisa punya paspor ganda? Bisa, diam-diam tapi. Karena di negara-negara tax haven atau surganya pajak itu menawarkan program namanya CBI. Apa itu? Citizenship by Investment. Jadi kalau Mas Hari punya uang $2 juta, beli properti rumah di negara tax haven itu, Anda dikasih paspor warga negara itu. Enak sekali. Ya itulah privilege orang-orang punya duit. Dan ini jadi permasalahan internasional sekarang. Beberapa negara kayak Amerika, kemudian Uni Eropa juga membeli sanksi ke Malta. Waktu itu dia obral CBI ke orang-orang karena dia sumber daya alam nggak punya. Ya kayak Singapura ini kan nggak punya sumber daya alam. Dia kayaknya dari uang-uang negara lain disimpan di situ kan, dikembangkan di situ. Nah ini lagi jadi permasalahan internasional juga. Tapi dengan awal dari Kortek, kemudian nanti masalah ekspor impor ini diawasi dengan teknologi yang automation maupun artificial intelligence, harusnya itu dikurangi. Tapi peningkatan kerjasama multilateral itu kalau menurut saran saya harus ditingkatkan. Jangan mencari warga negara kita jadi warga negara lain itu hanya berdasarkan nama saja, karena warga negara baru itu bisa namanya beda sama sekali. Tapi sidik jari sama biometrik mata kan nggak akan berubah. Nah itu mungkin bagi penegak hukum, APH maupun perangkat hukum dari pengadilan harus pada saat melaksanakan mutual legal assistance, bantuan hukum antar negara ini kan pertukaran data itu. Itu harus mulai nelusuri nggak hanya berdasarkan nomor paspor atau nama, tapi mungkin data sidik jari, data biometrik mata, yang nanti mengungkap dia, oh ternyata ada warga negaraku ini yang sidik jarinya sama dengan WNI ini. Nah itu ketahuan. Oke. Jadi memang modusnya tambah canggih sekarang. Kira-kira bisa nggak kita menjangkau itu? Dengan udah pasti dengan penegakan hukum yang bagus ya, kemudian kerjasama internasional ini nggak bisa sendiri. Kalau ngungkap yang rekening yang
non paspor yang dibuka non paspor Indonesia itu butuh kerjasama internasional yang kuat. Karena mereka juga akan gandoli. Betul. Karena kan begitu ketahuan kan uangnya ditarik ke Indonesia tuh. Ya. Mereka juga akan keberatan kan, mengganggu fiskal moneternya dia kan. Nah itu harus saling menguntungkan. Itu kompleks ya penyelesaian problem ini, dari semua ini harus diberesin dulu. Betul. Baru bisa menarik aset kita. Betul. Nah berarti, tapi setelah praktik ini ya terjadi selama puluhan tahun ini, kenapa baru sekarang bisa terbongkarnya itu? Ya, pertama mungkin karena semakin berkembangnya teknologi yang canggih, yang tadi kalau dulu data itu nggak terkonek, yang akhirnya terjadi kekeliruan human error entry itu sekarang berkurang karena data terkoneksi. Ini contohnya misalkan anak sekarang baru lahir itu di aktenya tidak akan minim salah nama, ngetik nama ayah ibunya. Kayaknya pada saat mau ngetik nama ayah dan ibunya itu dimasukkan nomor NIK ayah ibunya dulu. Jadi namanya keluar otomatis kan nggak akan salah ketik atau salah ejaan. Nah, dulu mungkin belum ada interkoneksi data seperti itu, sekarang udah ada. Jadi praktek kecurangan tuh akan mulai terendus. Walaupun tadi Mas Hari bilang pada saat under invoice di dokumennya harganya diturunin, tapi uangnya yang ditransfer tetap ya ke Mbak Rosi tadi kan. Ya. Nah, dengan Kortek itu harusnya sudah tidak terjadi. Jadi transaksi uang masuk, uang keluar itu kan nanti akan terekap. Nah, itu juga memang butuh pengembangan teknologi selain memang keinginan pemimpin tertinggi. Ini kalau menurut saya hal-hal seperti ini kebijakan itu harus top down. Kalau dari bawah ya kan mereka terganggu income sampingan kan, ya terusik. Nah, ini memang harus pemimpin tertinggi ini. Kita bisa lah melakukan yang sama dulu Putin awalnya juga begini. Dan kebijakan ekspor satu pintu ini bukan kita pertama, udah Arab Saudi, Amerika malah ngatur sampai tarifnya. Ya kan, kamu mau kerjasama ekspor impor sama saya segini ya, kalau negaranya nggak dianggap koncol, ditinggiin tarifnya. Dan hasilnya, evaluasi dari negara yang sudah menerapkan itu? Ya mereka terlindungi kepentingan nasionalnya. Jadi itu sudah negara-negara ngarah ke sana, dan kita ini kan paling kaya ya sumber daya alamnya ya. Kita air nggak kekurangan. Kita tidur di emperan, maksudnya nggak punya uang lah. Kita makan tanaman atau buah-buah di sepanjang sungai juga masih bisa. Kita nggak akan, mungkin orang kita mati kedinginan. Kecuali Eropa ya. Eropa tuh sekarang adanya perang Ukraina, perang Iran, itu mereka pasokan gas untuk penghangat itu berkurang. Dan kalau nggak pakai penghangat, mati kedinginan. Bayangin, mereka nggak, sumber daya alamnya terbatas, pasokannya energi tergantung negara lain. Nah, situasi begini ini kan runyam. Kalau kita seperti COVID kemarin kan, orang-orang di daerah ya biasa aja kan, karena nggak terlalu tergantung sama minimarket, sama masih ada pasar tradisional. Nah, upaya pemerintah sudah untuk menarik uang kita yang bocor, sudah meminimalisir kebocoran juga sudah. Tapi kayaknya ada satu catatan yang menurut saya yang harus diperbaiki Pak Dhani. Saya minta pendapat Pak Dhani soal ini. Bagaimana dengan kesiapan kualitas SDM penegak hukum kita? Siap nggak kita dengan dinamika kejahatan seperti itu? Itu memang mau nggak mau kualitas penegakan hukum harus ditingkatkan. Artinya apa? Modus ini di dunia internasional tuh mungkin baru dari FATF itu kan tahun 2006 ya, temuan pertama adanya modus ini. Itu baru 2006 itu catatan
diungkapkan hasil riset, oh ada modus yang bakal pencucian uang ini menggunakan transaksi perdagangan internasional ekspor impor untuk melakukan pencucian uang. Itu tahun 2006, regulasinya internasional itu juga baru tahun 2000, setelah tahun 2010-an baru itu diratifikasi negara-negara, akhirnya mendirikan instansi namanya PPATK. Ya, di temuan pertama itu ceritanya. Itu makanya ada instrumen intelijen finansial, kalau di Indonesia namanya PPATK, kalau di beberapa negara macam-macam, di Australia, di Amerika, itu ada yang satu institusi, ada yang dipecah jadi dua. Nah, itu memang harus dibarengi pengetahuan aparat penegak hukum tentang modus-modus baru ini. Karena modus baru ini, kalau pidana suap, pidana korupsi, jejaknya kan jelas. Ada aliran uang, ada uang yang dikasih untuk menyuap, ada barang bukti. Nah, kalau under invoice ini, buktinya tuh nyarinya nggak sekali. Berlapis-lapis, makanya disebut trade based money laundry itu, dia itu diintegrasikan dengan perdagangan transaksi yang sah. Transaksi yang sah itu kan kayak tadi nih, ekspor impor kan nggak melanggar hukum. Ya. Tapi yang melanggar hukum adalah caramu mengisi dokumen ekspor impor itu tadi yang dimanipulasi gitu kan. Ya, ya. Nah, beda kalau pencucian uang biasanya ya di korupsi uangnya disimpan cash atau belanjakan atau disuap dengan cara yang halus, misalkan ATM-nya dibawa atau dibelikan langsung aset, dia tinggal bayar. Nah, itu kan praktek-praktek yang ilegal. Kalau ini transaksinya legal, tapi caranya dalamnya transaksi ini yang ilegal. Nah, itu yang harus dipahami, modus-modus yang oleh aparat penegak hukum. Aparat penegak hukum nggak hanya ini ya, nggak hanya penyelidik dan penyidik ya. Karena penyelidik dan penyidik itu kan pada saat membuat berita acara kan dilempar ke jadi barang bukti di pengadilan. Nah, eksplorasi dari jaksa penuntut umum dan hakim tentang kedalaman materi pencucian uang dan under invoice ini juga harus paham. Jadi mungkin nanti ya, kalau prediksi saya di mata kuliah ilmu hukum, fakultas hukum, mungkin ada mata kuliah baru yang memang mengaitkan pencucian uang dengan modus perdagangan internasional. Ya, ya. Yang itu memang komprehensif dan kompleksnya. Ya. Jadi kayaknya Ros, pemerintah kita sudah cukup serius ya. Kalau melihat ceritanya Mas Dhani, bagaimana cara untuk menekan kebocoran, terus kemudian bagaimana cara ngumpulin duit-duit kita yang hilang supaya nanti bisa dikembalikan lagi kepada masyarakat. Kita lihat aja nanti bagaimana pembuktian dan keseriusan dari pemerintah untuk ini. Oke, kira-kira gitu ya Ros ya? Iya, kita bisanya menunggu ini ya, sebagai peran sebagai rakyat biasa. Oke, sudah rakyat biasa ya. Menunggu dan tadi Pak Presiden menyampaikan, laporkan atau viralkan. Nah, yang jadi backing itu penting. Itu kalau aparat dan pemerintah nggak dibantu masyarakat nggak bisa. Karena jumlah pengawas kita juga terbatas. Penegak hukum kita kan rasionya juga masih kurang. Jadi tapi laporan aman ya, nanti lapor Pak Gadget, nanti kita hilang. Kalau akun hilang nggak apa-apa, kepala yang hilang yang repot. Jadi ini kita juga ikut bacotin ke pemirsa ya, memberitahu juga nih, sharing ke pemirsa. Melaporkan anonim juga bisa. Gitu ya? Iya, whistleblower lah. Oh, siap. Ya, nah ini terakhir sekali, sepertinya kita sudah cukup tercerahkan ya terkait under invoicing ini. Nah, untuk Pak Dhani, untuk closingnya mungkin bisa ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada pemirsa semuanya, silahkan. Ya, jadi negara kita ini termasuk negara yang istilahnya nenek moyang ditancepin batang aja tumbuh ya.
Karena kita musim juga hanya musim panas dan musim hujan aja, nggak ada cuaca ekstrim, hasil alam kita juga melimpah. Nah ini kita tinggal bagaimana merawat dan memanfaatkan dengan bijak. Memanfaatkan dengan bijak, ya tadi dengan cara yang benar, cara yang transparan, dan kita kuncinya di situasi yang geopolitik yang tidak menentu ini, itu bisa ada cara perang-perang baru. Ingat peristiwa Presiden Venezuela ditangkap dengan alasan mendukung narkotika, itu kan hanya alasan terserah yang punya kuasa. Hukum rimba berlaku di situ. Nah, jangan sampai kita terpancing, netizen kita terpancing provokasi luar negeri atau pihak-pihak yang ingin menghancurkan kita, yang kita akhirnya rugi sendiri. Itu yang kalau perlu saya ingin sampaikan, bahwa di sini butuh persatuan yang kuat dan gotong royong. Kita udah ideologinya udah pas nih. Oke. Dan netizen kita juga sudah solid ya. Sangat siap untuk. Jadi mungkin Pak Hari kalau nasionalisme nih sekarang harus nasionalisme religius. Atau sosialisme religius, ya kan? Nah, kalau Cina kan itu, Cina pahamnya komunis tapi ekonominya kapitalis. Ya. Coba, ya, jadi ada kontemporer lah sekarang. Oke. Oke, Bang Hari, closingan bacotan kita hari ini apa? Ya, pesan saya untuk nonton. Jadi kita tadi sudah mendengarkan bagaimana pemerintah kita begitu serius untuk melawan semua praktek-praktek kotor yang merugikan negara puluhan tahun, dan kita harapkan bahwa pemerintah saat ini betul-betul serius dan tidak hanya sekedar bacot saja, bahwa apa yang dia inginkan, apa yang dia komitmenkan itu betul-betul kita laksanakan. Dan selama itu bagus, kita sebagai warga negara memang harus mendukung itu, karena kalau pemerintah kuat, rakyat juga akan semakin kuat. Kira-kira itu harus ya. Jadi Andre Niva sudah paham nih. Insya Allah. 2 SKS. Nanti abis ini dites nih sama Pak Dani. Saya dari kemarin nge-text terus sih. Ini apa ini? Ini apa ini? Nah itu tadi Pak Dani, terima kasih atas waktunya. Dan sama-sama Mbak Rosi. Bang Heri juga terima kasih sudah menemani saya juga ya. Siap. Nanti lanjut-lanjut juga ditemanin sih. Oke. Jadi pemirsa, kalau episode ini bermanfaat, pemirsa bisa share supaya, karena kalau semakin banyak yang tahu, semakin kecil kemungkinan praktik ini bisa terjadi ya, Pak Dani ya. Betul. Terima kasih atas waktunya semuanya. Kita akan pamit undur diri dari tema kita hari ini. Saya Roshi, Bang Hari, dan juga Pak Dani undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Cerita bikin rakyat makin menderita. Jangan diam dan hanya meratap melihat Indonesia. Saatnya bersuara, saatnya kita bicara. Bukan bicara biasa, tapi berjuang lewat suara. Saatnya debat, bacot bicara.